Baik, pada hari ini kita akan mempelajari tentang looping. Adapun sintak looping atau perulangan yang mau kita gunakan adalah for. Seperti yang kita ketahui, pada bahasa Pascal terdapat 3 jenis perintah untuk looping. Yang pertama adalah for, kedua adalah while do, yang ketiga adalah repeat until. Lalu, bagaimana dengan bahasa C dan C++? Seperti yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, di Pascal kita kenal 2 jenis for. Yang pertama adalah ascending atau menaik dan descending atau menurun. Di sini kita menggunakan for to do. Yang ini kita gunakan for don't to do. Pada pertemuan ini kita akan bahas dulu bagaimana dia menggunakan for di dalam C dan C++. Adapun sintak yang digunakan untuk for di dalam C dan C++ adalah for, buka kurung, ekspresi pertama, titik koma, ekspresi 2, ekspresi 3, lalu statementnya apa? Jika ini hanya terdiri dari satu statement, maka Anda tidak memerlukan kurung kurawal buka atau kurung kurawal tutup. Tapi jika Anda gunakan juga tidak masalah. Bagaimana jika kita gunakan banyak statement? Kita bisa gunakan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Lalu apa yang dimaksud dengan ekspresi 1, ekspresi 2, dan ekspresi 3? Ekspresi 1 ini sifatnya adalah untuk inisialisasi. Maksudnya apa? Nilai pertamanya berapa sih gitu. Lalu ekspresi 3 itu untuk mengetahui naik dan turunnya berapa. Sementara ekspresi 2 adalah untuk mengetahui kondisi berhentinya seperti apa. Ini bisa digambarkan melalui flowchart. Kondisi awalnya ekspresi 1, lalu dia bertanya apakah sudah memenuhi ekspresi 2. Jika sudah memenuhi, maka statementnya dikerjakan. Lalu ekspresi 3 untuk membahas naik dan turunnya, sesudah itu mengecek lagi hingga kondisinya false. Ini struktur logika perulangan for dalam bentuk flowchart. Lalu contoh sintaknya seperti apa? Seperti ini. Ekspresi satunya adalah X sama dengan 1. Ekspresi berhentinya adalah X kecil sama dengan 10. Sementara naik dan turunnya adalah X++, lalu C out X. Ini artinya apa? Artinya pertama kali kita mulai X sama dengan 1. Sesudah itu ditanya, 1 lebih kecil sama dengan 10? Jika iya, maka kita C out X. Kita tampilkan X. Lalu jika sudah ditampilkan, apa yang dilakukan adalah kita increment 1. Karena plus-plus. Apakah hanya boleh increment 1? Anda boleh lakukan increment 2 atau turun 1, terserah Anda di sini. Lalu sesudah itu dicek lagi. Ketika tadi pertamanya 1 sudah di-increment, otomatis menjadi 2. Dia nanya lagi, 2 lebih kecil sama dengan 10? True, karena true dia akan naik terus. Dan kondisi ini akan bernilai false jika dia 11. Kenapa 11? Karena 11 kecil sama dengan 10 itu bernilai false, sehingga ketika X posisi 11 maka akan keluar. Dari sini dapat kita lihat tampilannya adalah berupa 1 hingga 1 sampai dengan 10. Jadi contoh untuk menampilkan itu perintahnya adalah for X sama dengan 1, yaitu kondisi awalnya. Lalu di sini kondisi kita pengen naik berapa? Kita ingin naik 1 misalnya, plus. Berhentinya di mana? Berhentinya di 10. X lebih kecil sama dengan 10. Jadi ketika kita sebutkan X lebih kecil sama dengan 10, ketika dia memenuhi lebih kecil sama dengan 10, program akan berjalan terus. Apakah ini sama dengan X kecil 11? Coba Anda cek perintah ini dan perintah ini, jika dieksekusi hasilnya seperti apa? Apakah outputnya sama? Nanti akan kita bahas di diskusi kita. Apakah
jika kita gunakan X lebih kecil sama dengan 10 dan X lebih kecil 11 di replace, apakah outputnya sama ataukah berbeda? Oke, sekarang kita lanjutin. Tadi kita udah ngomongin kalau dia increase alias menaik. Bagaimana jika kita pengennya down to? Ketika kita menginginkan dia dalam bentuk down to, maka nilai awalnya otomatis harus lebih tinggi. Contoh, X sama dengan 10. Nilai awalnya otomatis perulangan akan dimulai dari 10. X min artinya dia akan down to, turun berapa? Turun 1. Ketika kita ngomong X lebih besar sama dengan 1, maka kondisi ini akan berulang terus hingga lebih besar sama dengan 1. Dan dia akan berhenti ketika nilai ini adalah 0. Jadi stop conditionnya adalah ketika 0, maka program ini akan berhenti. Dari sini kita tahu bahwa program ini akan menampilkan 10 sampai dengan 1. Jadi dari sini kita bisa lihat dia adalah decrease, menurun. Sementara yang tadi adalah increase, naik. Lalu dari sini, dari keterangan tadi, kita akan tanya, kira-kira kalau misalnya codingannya seperti ini, apa kesalahannya? Kita lihat, include stdio.h. Codingan ini benar, kenapa? Karena kita menggunakan bahasa C. Main itu standar seperti yang pernah kita sebutkan, pada C atau C++ minimal memiliki satu buah fungsi yang bernama main. Oke, di sini dia sebutkan X sama dengan 1, artinya starting point-nya adalah 1. Koma, X kecil sama dengan 10, X tambah sama dengan 2. Artinya apa? Dia increase naik 2. Akan tetapi yang salah di sini adalah tanda koma. Tanda yang benar adalah titik koma. Ini adalah kesalahan pertama. Lalu, apa yang terjadi? Printf X strip N, kutip. Ada yang kurang, artinya apa? Ketika kita mau ngeprintkan X, yang harus kita lakukan di dalam C adalah tipe datanya apa. Maka kita buat printf %, karena X itu adalah integer, maka misalnya kita sebutkan D kutip, X. Seperti biasa. Lalu di sini juga kita tidak mendeklarasikan variabel X. Jadi kita harus sebutkan dulu integer X. Kenapa? Karena X itu adalah bilangan bulat. Dari sini, ketika ditanya hasilnya apa sih? Kita bisa sebutin 1, 3, 5, dan seterusnya. Dan berhenti ketika dia tidak memenuhi persyaratan lebih kecil sama dengan 10. Nanti coba Anda compile dan jelaskan apa outputnya. Oke, kita masuk slide selanjutnya. Ketika diberi seperti ini, kita tanya apa outputnya. Kita akan mulai menggunakan logikanya, yaitu X yang pertama adalah X1. Lalu ketika X1, dia menulis ilkom usu. Ketika selesai dia menulis ilkom usu, dia naik 3. Artinya X-nya berubah jadi 4. Dia bertanya, 4 kecil sama dengan 5. Masih bernilai true, dia menulis lagi ilkom usu. Tapi sesudah itu 4 ditambah 3 menjadi 7. 7 apakah lebih kecil sama dengan 5? Statement ini bernilai false, maka dari sini akan tampil ilkom usu hanya 2 kali. Bagaimana dengan ini? Kira-kira apa outputnya? Silahkan coba Anda bahas ini apa outputnya. Nanti kita coba cari sintak apakah yang lebih sederhana dari codingan ini. Oke? Silahkan dicoba latihan yang ini dan yang ini. Lalu yang tadi disebutkan, apa perbedaan ini dengan ini. Jika sudah, nanti kita akan diskusikan di dalam Google Classroom kita. Baik, terima kasih untuk materi for hari ini. Nanti kita akan lebih diskusikan lagi, baik melalui Google Classroom ataupun Zoom Meeting. Terima kasih, Assalamualaikum.